dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ada teman-teman yang bisa bantu untuk membacakannya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ada teman-teman yang bersedia untuk membantu saya membacakannya? Atau saya tunjuk aja? Joyce, baca. Nah, ini sebenarnya intinya ada di ayat 6. Dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal, aku ini adalah Yesus Kristus. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Nah, berarti ketika kita hidup di luar Kristus, ketika hidup kita tidak bergantung kepada Kristus, kita akan menjadi kering. Nah, kering ini ada banyak tafsirannya. Kalau saya belajar di STT ada banyak tafsirannya ini. Bisa kering secara rohani, bisa juga kering secara jasmani. Kering itu bisa berarti umur kita tidak panjang. Bisa seperti demikian. Nah, tetapi yang mau saya ambil adalah pengertian secara rohani. Nah, kerohanian kita akan kering ketika kita berusaha untuk menyembah Tuhan. Nah, mungkin teman-teman kebanyakan kita pasti pernah begini. Ketika kita berdoa, perasaan seperti Tuhan tidak ada. Seperti Tuhan nggak ada kan? Kita udah berdoa nih, sungguh-sungguh, berjam-jam kita rasakan, tapi Tuhan nggak ada. Nah, ini dinamakan kering secara rohani. Karena kita tidak mendekat kepada Tuhan. Nah, nanti mungkin saya akan bawakan itu di tema minggu depan, yaitu dosa. Ada penghalang itu yang namanya dosa. Nah, dikatakan ia akan kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, ketika kita hidup kita tidak menggantungkan diri kepada Tuhan, kita akan dibuang. Nah, sebenarnya ini bisa berbicara tentang akhir zaman. Zaman-zaman ini sebenarnya sudah masuk kepada akhir zaman. Kita bisa dibuang nantinya. Nah, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita sadar bahwa semata-mata hidup kita ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita yang butuh Tuhan. Nih, ini yang kebanyakan kita lupa. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kebanyakan kita anggap bahwa Tuhan penting sama kita. Nih, saya pernah dengar khotbah beberapa minggu lalu. Saya lupa siapa pengkhotbahnya. Dia bilang begini. Tuhan gak butuh penyembahan kamu. Tuhan gak butuh penyembahan kamu. Kalau kamu gak menyembah, ada malaikat Tuhan yang menyembah dia. Bahkan kalau malaikat Tuhan gak menyembah dia, dalam kitab Injil dikatakan, bahkan dari batu-batu pun Tuhan bisa ciptakan manusia untuk memuji dia, memuliakan Tuhan. Jadi ingat ini, kamu gak sepenting yang kamu kira. Ingat bahwa kita yang membutuhkan Tuhan, kita gak penting. Jadi ingat, kita gak penting, kita gak sepenting yang kita pikirin. Seringkali kita ketika mau berdoa kita pikir semata-mata bahwa Tuhan membutuhkan penyembahan kita. Enggak. Sorry saya bilang. Sekalipun kau enggak menyembah Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Dia enggak berhenti dari Tuhan. Tetapi ketika kamu berhenti menyembah Tuhan, kamu enggak dapat apa-apa. Itu bedanya. Jadi semata-mata ketika kita kenapa membangun hubungan dengan Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Karena kita sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Sama, contohnya saya mau ilustrasikan sedikit. Contoh nih, ketika contohnya ini sebenarnya permainan kotor contohnya, tapi saya akan mengistilahkan seperti ini. Di akademi polisi, akademi kepolisian, banyak orang yang menggunakan namanya orang dalam.
Nah, caranya supaya kita bisa dekat dengan orang dalam, kita harus membangun hubungan dengan orang dalam tersebut. Kalau kita nggak membangun hubungan dengan orang dalam tersebut, maka kita nggak punya koneksi dengan dia dan kita akan sulit masuk ke akpol. Itu yang kebanyakan terjadi. Tapi itu secara kotor. Nah, ini saya mau ilustrasikan supaya kita mengerti bagaimana caranya kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, dengar. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, sebenarnya ada banyak keuntungan yang kita dapat. Cuman saya bukan mau melatih teman-teman, fokusnya kita bukan untuk diberkati Tuhan. Tetapi ada satu janji Tuhan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita diberkati. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, itu yang pertama. Lanjut, Kak. Nah, yang kedua yaitu supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa kita membangun hubungan dengan Tuhan? Sering sekali kita ini miss dengan Tuhan. Kita sering sekali nggak sepikir, nggak satu visi, nggak satu misi dengan Tuhan. Nah, ini penting kenapa kita membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mari kita buka sebentar Yohanes 10 ayat 27. Ada yang bisa bantu baca? Sekali lagi. Nah, saya pernah tonton sebuah video tentang penggembalaan domba. Ketika bukan gembalanya nih dicoba nih tes. Ketika bukan gembalanya memanggil domba itu, cuek. Dombanya nggak mendengarkan sama sekali. Tetapi ketika begitu gembalanya kasih kode, dombanya semua langsung datang. Itu ada sekitar jumlahnya, kalau nggak salah ada ribuan. Kalau yang saya lihat, semua datang langsung. Nah, itu yang perlu kenapa kita harus mengerti kenapa kita membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita juga mengenal suara Tuhan. Sering sekali kita ini lebih peka dengan yang namanya suara iblis. Iblis suruh kita berdosa, kita berdosa. Iblis suruh kita membuat kenajisan, kita berbuat demikian. Iblis suruh kita cakap kotor, kita cakap kotor. Iblis suruh kita mencuri, kita mencuri. Nah, kenapa kita lebih peka mendengar suara iblis daripada suara Tuhan? Nah, itu patut dipertanyakan. Seharusnya orang-orang Kristen kita, seharusnya yang sudah dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Saya bukan bilangnya secara audible ya, tetapi bisa aja Tuhan berbicara lewat banyak hal. Enggak selamanya harus kayak ngomong langsung kayak suara yang saya dengar ini, enggak selamanya. Karena sebenarnya mendengar suara seperti itu di zaman saat ini sudah sangat sulit. Hanya di zaman perjanjian lama itu yang sangat-sangat benar-benar relevan. Tetapi saya mau bilang seharusnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk berbicara dengan kita, bisa lewat hati kita, bisa lewat ini, Alkitab. Ada banyak. Nah, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bilang kita hidup kudus, seharusnya kita hidup kudus, seharusnya kita peka. Tuhan bilang saya agar hidup kudus. Seharusnya kamu ketika Tuhan bilang, "Nak, seharusnya kamu hidup kudus," seharusnya kamu bisa peka. Langsung, oh iya saya harus hidup kudus. Nah, sering sekali kan dalam diri kita ini terjadi dua pertentangan antara suara iblis dengan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu saya definisikan sebagai suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang diutus Tuhan sebagai roh penghibur atas kita. Jadi sebenarnya kita harus peka mendengar suara Roh Kudus. Seringkali kita bertentangan ada Roh Kudus dengan iblis di dalam hati kita ini. Tetapi sering sekali kita lebih peka kepada suara iblis. Itu seharusnya yang nggak boleh terjadi. Seharusnya teman-teman sekalian dan juga saya harus lebih peka mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Tujuan kita hidup ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kembali ke rupa yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Karena sebenarnya kita ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga citra kita, rupa kita, gambar diri kita sudah dirusak oleh iblis. Nah, sehingga itu tujuan kita adalah untuk mengembalikan citra diri kita, untuk kembali berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Lanjut. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu supaya kerohanian kita bertumbuh. Mungkin teman-teman sudah tahu. Saya yakin juga dan percaya bahwa teman-teman sini juga
sudah sering di memperdengarkan firman Tuhan oleh Ibu Gembala kita. Kerohanian kita akan bertumbuh ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, mustahil, saya mau bilang nih, mustahil ketika teman-teman membangun hubungan dengan Tuhan, kerohanian teman-teman gak bertumbuh. Mustahil. Ketika teman-teman membangun hubungan dengan Tuhan tetapi kerohanian teman-teman masih belum bertumbuh, cek, koreksi, kayaknya ada yang salah. Di mana letak kesalahannya? Seharusnya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kerohanian kita bertumbuh. Pendengaran kita akan suara Roh Kudus seharusnya lebih tajam. Ketika kita tidak mampu mendapatkan itu, cek di mana kesalahannya. Cek hatimu. Di mana? Apakah ada dosa? Apakah ada pelanggaran yang kamu buat? Cek. Ini sangat penting. Karena sering sekali kita membangun hubungan dengan Tuhan, tapi kerohanian kita nggak bertumbuh. Nah, saya mau kesaksian. Saya kan kuliah di STT. STT itu belajar yang namanya memperdalam Alkitab. Nah, saya jujur aja, teman-teman saya di STT banyak sekali yang hanya ini diisi di otak. Hubungannya dengan Tuhan nggak ada, kerohaniannya nggak ada, kering. Cuman pintar di otak, pintar debat. Dan sebenarnya saya waktu masuk awal-awal semester 2 sudah mulai terpengaruh sedikit. Saya sudah mulai menjadi, teman-teman saya sudah banyak yang sebut saya, mulai sebut orang Farisi. Bilang, woi orang Farisi katanya gitu. Karena memang tipikal saya ketika saya anggap itu bertentangan, saya akan langsung lawan, debat. Itu prinsip saya. Jadi, tapi saya makin lama makin lihat bahwa kerohanian saya juga ketika saya fokusnya untuk mengisi otak saya, kerohanian saya kosong. Jadi saya mulai stop, saya mulai mengisi kerohanian saya kembali. Nah, itu tadi teman-teman. Ketika teman-teman membangun hubungan dengan Tuhan, pasti kerohanian teman-teman bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, cek di mana yang salah. Oke, next. Nah, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Sebenarnya membangun hubungan dengan Tuhan itu nggak butuh tips. Cuman saya akan kasih yang sebenarnya umumnya dilakukan bagaimana supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu sebenarnya nggak ada tips tertentu, nggak ada cara tertentu bagaimana supaya teman-teman membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi ini yang saya seringkan ini adalah apa yang saya lakukan. Teman-teman mungkin nanti ada yang teman-teman lakukan, ya lakukanlah itu. Tapi ini adalah apa hal yang saya lakukan untuk membangun hubungan saya dengan Tuhan. Nah, yang pertama, miliki gambaran tentang Tuhan atau kenalin Tuhan. Ini pasti teman-teman ketika mau membangun hubungan dengan seseorang, teman-teman pasti punya gambaran tentang orang itu. Mungkin orang ini jujur nih, orang ini baik nih, orang ini perhatian nih. Bahkan mungkin nih teman-teman ketika teman-teman nih mau pacaran, pasti teman-teman bilang, oh orang ini ganteng nih, perhatian nih, baik sama saya nih. Teman-teman mulai membangun hubungan. Gak mungkin teman-teman mau membangun hubungan dengan orang yang jahat. Gak mungkin. Atau ada teman-teman di sini yang membangun hubungan dengan orang jahat, itu dia jahatin teman-teman, tapi teman-teman malah berusaha untuk bangun hubungan dengan dia. Kecuali kalau teman-teman seperti Yesus, ya itu beda cerita. Kalau teman-teman seperti hati Yesus, itu beda cerita. Nah, itu yang pertama, miliki gambaran tentang Tuhan, kenali Tuhan. Kita harus punya gambaran di otak kita, di hati kita. Tuhan itu siapa? Kita harus tahu sebagai Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, jangan miliki gambaran Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Sering sekali teman-teman ini, saya nih, jujur saja, waktu SMA saya sempat berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Ketika saya mengalami banyak masalah, saya salahkan Tuhan. Saya pikir bahwa Tuhan semua penyebab ini. Saya bilang Tuhan itu jahat, Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tapi untungnya saya sudah bertobat. Nah, ketika teman-teman memiliki gambaran Tuhan yang salah di pikiran teman-teman, nggak bisa membangun hubungan dengan teman-teman karena sudah duluan dalam hati teman-teman pikirnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang nggak baik bagi saya, Tuhan yang nggak baik bagi teman-teman. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Di minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana Tuhan itu mati bagi kita semua ketika kita masih hidup dalam dosa. Nah, itu yang pertama, miliki gambaran tentang Tuhan ataupun kenali Tuhan. Lanjut Kak.
Lanjut. Lanjut. Nah, ya ini. Membangun hubungan dengan Tuhan itu ada yang namanya komunikasi dua arah. Sama seperti yang tadi kita bahas tentang apa pengertian hubungan di awal, itu adanya interaksi. Nah, demikian juga ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita perlu yang namanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu seperti yang saya bilang tadi. Ketika saya ngomong sama Radit juga harus ngomong sama saya. Nggak boleh cuma saya ngomong sama dia. Nggak boleh juga cuma dia ngomong sama saya. Dua-duanya harus berinteraksi. Itu yang namanya komunikasi dua arah. Nah, bagaimana caranya kita komunikasi dua arah? Yang pertama, next. Nah, ini yang pertama. Doa, penyembahan, mazmur. Nah, teman-teman seharusnya ketika ini media kita untuk ngomong dengan Tuhan. Saya mau bilang di luar 3 hal ini nggak ada media teman-teman untuk ngomong dengan Tuhan. Kecuali teman-teman hidup di perjanjian lama, Tuhan ngomong langsung dengan teman-teman. Itu pun kalau saudara hidup kudus. Kalau nggak hidup kudus, Tuhan nampak muka Tuhan di perjanjian lama langsung dikatakan mati. Nah, untuk zaman sekarang, teman-teman kalau untuk membangun hubungan dengan Tuhan harus doa, penyembahan, mazmur. Teman-teman harus ingat doa, penyembahan, mazmur. Kalau teman-teman nggak berkomunikasi dengan Tuhan lewat ketiga hal ini, teman-teman nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mau tanya, emangnya teman-teman berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apa selain 3 ini? Nggak ada. Cuma 3 ini caranya. Doa, apa itu doa? Seringkali kita bilang bahwa doa itu nafas kehidupan orang Kristen. Tahu nggak apa artinya nafas? Kalau teman-teman nggak berhenti bernapas, masih hidup nggak? Tapi teman-teman sering sekali bilang doa itu nafas kehidupan orang Kristen, tetapi nggak berdoa. Kalau sebenarnya kasarnya seperti Pendeta Kris Manusama bilang ada cacat logika. Ada cacat logika di situ. Sebenarnya teman-teman itu harus berdoa setiap hari. Nah, saya mau tanya nih. Siapa teman-teman yang berdoa setiap hari? Pagi, 2 pagi, bangun tidur. 2 sebelum tidur. Mantap. Siapa yang penyembahan pagi-pagi minimal 30 menit? Enggak ada. Sebenarnya teman-teman kalau doa itu cuman doa bangun tidur gitu, mengucap syukur gitu. Pernah enggak ini? Logikanya gini, kita anggap aja kita mau bangun hubungan itu dengan orang tua kita. Mungkin enggak ketika contohnya si Joyce nih, kebetulan saya baru ingat nih, selamat ulang tahun Joyce. Ketika si Joyce nih kemarin nih ulang tahun, dirayain ulang tahunnya. Terus mungkin enggak si Joyce cuma bilang makasih Tuhan, makasih Mak, makasih Pak. Terus habis itu enggak ngomong lagi. Gimana menurut teman-teman perasaan orang tuanya? Coba. Si Joyce ini bilang ketika dirayain ulang tahunnya dibeli kue nih. Enak kuenya kemarin saya lihat. Dibeli kue. Terus cuman bilangnya makasih ya Mak, makasih ya Pak. Udah habis itu enggak ngomong lagi. Ngomongnya ketika harus ada anugerah Tuhan dulu. Kan teman-teman bilang terima kasih sama Tuhan karena teman-teman masih hidup kan pagi-paginya, masih bisa bangun. Itu alasannya teman-teman. Sebenarnya doa itu lebih dari itu. Bagaimana adalah doa itu komunikasi? Bagaimana layaknya teman-teman komunikasi dengan temannya kamu? Ketika kamu punya teman, kamu berinteraksi sama teman-teman kamu, ngobrol gitu. Seharusnya begitu dengan Tuhan. Latih diri teman-teman. Saya mau bilang, saya bukannya mau sombong, cuman saya mulai melatih diri saya. Saya itu tinggal di asrama udah 1 tahun lebih. Kami itu ada biston pagi namanya. Kalau teman-teman tahu biston pagi itu adalah doa pagi. Nah, kami itu bangun biston paginya mulai jam 4.15. Nah, biston paginya diadain di aula. Dan kami pasti harus bangun sebelum 4.15. 4.15 itu pintu aula dikunci. Sebelum masuk di aula
berarti nggak bisa masuk dan dapat hukuman. Nah pastinya ketika mau datang ke aula harus cuci muka dong, nggak mungkin di samping sana ada cewek kan, lihat muka kita kusut kan nggak enak juga, cuci gosok gigi. Nah saya itu biasanya bangun jam 4 kurang, sebelum jam 4 saya sudah bangun, jam 4 itu bunyi bel asrama, bangun. Saya jam 4, sebelum jam 4 biasanya bangun, kamar mandi, cuci muka, berangkat, gosok gigi, langsung berangkat ke aula, bawa Alkitab. Nah, gini, saya bikin itu jadi kebiasaan hidup saya. Saya bukan itu bikin itu jadi beban. Makanya ketika saya pulang nyampe di sini, walaupun sebenarnya saya masih lakukan itu sampai sekarang. Walaupun sebenarnya akhir-akhir ini saya mulai agak kendorkan sedikit, saya pikir aduh jam 4 terlalu kecepatan, saya istirahat dulu. Biasanya saya jam 5 bangun, doa, penyembahan, setengah jam. Saya minimal setengah jam harus doa. Teman-teman juga seharusnya lakukan hal yang sama. Nih, dengar. Sebenarnya 30 menit itu belum ada apa-apa sebenarnya. Kalau mau dibilang sama Tuhan. Ingat enggak perkataan Tuhan sama Petrus, Yohanes, Yakobus di Taman Getsemani? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama-sama dengan aku barang 1 jam saja? 1 jam. Itu untuk apa? Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Itu baru supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah teman-teman enggak berdoa nih. Sama seperti saya masih berusaha untuk menaikkan jam 2 saya. Supaya bisa nyentuh 1 jam. Nih, gimana kita enggak berdoa nih? Bayangin 1 jam aja itu supaya enggak jatuh dalam pencobaan. Kita enggak berdoa 1 jam ya wajarlah kita setiap harinya jatuh bangun dalam dosa. Kita masih belum bisa menang lawan iblis. Ya wajar. Jangan salahkan siapa-siapa. Teman-teman harus mulai belajar. Nih, nanti di akhir khotbah saya akan berikan tantangan kepada teman-teman. Nah, yang itu tadi yang pertama, komunikasi 2 arah, 2 penyembahan mazmur. Nah, bagaimana caranya itu komunikasi kita sama Tuhan yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi dengan kita. Nah, seperti saya yang bilang tadi, sebenarnya untuk zaman sekarang sangat sulit rasanya kita bisa mendengar suara Tuhan ngomong langsung secara audible. Itu sebenarnya sudah sangat sulit. Sangat sulit. Nah, sebenarnya Tuhan ngomong dengan kita ada 2 hal sebenarnya, tapi yang saya bahas 1. Yang pertama yaitu lewat hati kita, Tuhan berbicara lewat hati kita, biasanya Roh Kudus berbicara membisikkan sesuatu di hati kita. Yang kedua yaitu, coba Kak next. Ini. Nah, ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini. Teman-teman, coba angkat yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab. Coba diangkat. Ini kita sebagai orang Kristen kita mempercayai ini adalah sebagai firman Tuhan yang hidup. Tahu enggak firman Tuhan yang hidup itu apa? Itu artinya kita Tuhan bisa berbicara lewat ini. Perantaranya Tuhan berbicara itu yaitu lewat ini, Alkitab. Seharusnya teman-teman baca ini, Alkitab ini dimuseumkan. Kan enggak untuk dimuseumkan, untuk dibaca. Sebenarnya Tuhan itu berbicara nih. Saya enggak tahu teman-teman, tapi saya sering sekali begini. Saya ketika sedang ada pergumulan nih, ketika ada persoalan. Saya ketika di STT banyak titik jenuhnya. Saya mulai kuliah, ngerjakan tugas banyak. Saya mulai sampai yang namanya di titik jenuh. Tapi tiba-tiba kayak saya tanya, Tuhan, gini gimana ya? Saya udah mulai capek nih Tuhan. Nah, Tuhan gak berbicara langsung. Kadang ketika saya baca firman Tuhan, gak tahu tiba-tiba ayat itu relevan dengan saya. Gak tahu entah teman-teman pernah ngalamin hal seperti itu. Tapi saya sering kali alamin hal itu. Rasanya tiba-tiba kita buka nih ayat nih, buka. Rasanya tiba-tiba, kayaknya ini tiba-tiba kayak ayat nyambung banget nih gitu. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup. Ini bukan benda mati. Ini adalah firman Tuhan. Walaupun banyak penulisnya, tetapi itu adalah pengilhaman oleh Roh Kudus. Nih, saya mau kasih contoh. Teman-teman mungkin kenal yang namanya Just No Limit. Kenal ya? Just No Limit, penjual bakso yang di sana.
Just No Limit itu seorang YouTuber dan ex EVOS player. Nah, kenapa ini? Nah, saya beberapa bulan yang lalu sempat tuh nonton videonya Just No Limit. Judul videonya bisa cek teman-teman nanti apakah saya betul atau enggak. Teman-teman cek di YouTube, judulnya itu Saya Minta Maaf. Nah, ceritanya dia ini pada tahun berapa gitu, dia jadi top 1 di Mobile Legend, top global kalau nggak salah ya. Iya, top global kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah katanya waktu itu dia dijokiin sama seseorang dan total jokinya, kita tahu nggak ceritanya itu? Kalau nggak salah total bintangnya dimainkan 100 bintang. Nah, kalau pengakuan Just No Limit sebenarnya walaupun itu 100 bintang sebenarnya nggak berpengaruh, dia akan tetap top global. Tetapi dia katanya baca tuh satu ayat firman Tuhan. Dia baca tuh, dia langsung bilang, saya baca Alkitab katanya. Tiba-tiba dia baca katanya ayat bahwa kita harus mengakui dosa kita. Dia langsung bilang, dia bikin konten, dia langsung bilang ngakuin kalau dia dijokiin. Dia berani. Nah, gini, yang saya mau sampaikan bukan tentang bagaimana Just No Limit gitu, bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan nih, seorang Just No Limit, orang kaya nih, bayangin. Just No Limit punya mobil Ferrari. Teman-teman, sebenarnya harta teman-teman sudah seberapa banyak? Apa yang mau teman-teman andalkan emangnya di bumi ini? Sudah seberapa banyak harta teman-teman? Belum ada kan? Belum sebanding dengan harta Just No Limit. Tapi Just No Limit aja baca Alkitab nih. Ini, baca Alkitab. Dia yang sudah punya kaya raya, bahkan seandainya dia nggak cari uang pun dia dari penghasilan YouTube-nya jalan terus. Ratusan juta. Sekali konten puluhan juta. Nah, dia aja yang udah orang kaya kayak gitu masih baca Alkitab nih. Nih. Saya mau bilang teman-teman emangnya siapa? Saya mau tanya, yang baca Alkitab tiap hari siapa? Wow. Ini youth ini coba kita buka. Ini seharusnya sudah menjadi ayat hafalan kita semua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Nah, saya langsung baca aja biar cepat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sampai situ dulu. Dengar. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Ini, benar. Dengar. Merenungkan, teman-teman tahu nggak apa artinya merenungkan? Dengar. Merenungkan itu beda dengan membaca. Merenungkan itu yaitu kita pikirkan, kita renungkan. Renungkan tahu ya maknanya ya, dimaknai gitu. Nah, kalau teman-teman nggak baca Alkitab, yang mau teman-teman renungin apa coba? Nah, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya kita akan segar, rohani kita segar. Kita nggak akan kering seperti yang tadi kita baca. Yaitu pokok anggur itu kering, rantingnya kering. Enggak, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan dijanjikan Tuhan. Ini janji Tuhan ya. Ini janji Tuhan. Seharusnya kita klaim janji Tuhan ini. Ini adalah salah satu janji Tuhan dari ribuan janji yang ada di Alkitab. Ia seperti pohon yang tanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengarkan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keren gak tuh? Apa saja yang diperbuat berhasil. Ini bukan apa saja, bukan berarti selagi teman-teman yang melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan itu janjinya berhasil. Teman-teman seharusnya baca Alkitab. Seperti lagu ada yang bilang, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dengar, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Saya belum merenungkan siang dan malam. Saya baru mengambil bagian itu. Saya baca Alkitab mulai jam 4 biasanya. Sampai ya saya ada schedule bacaan saya. Saya mau tanya sebentar. Teman-teman yang udah selesai baca Alkitab sekali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? Belum ada yang selesai baca Alkitab sekalipun. Ini, dengar. Saya sama seperti teman-teman dulunya. Ketika saya masih youth juga di sini, saya nggak pernah selesaikan baca Alkitab sama sekali. Saya melayani depan tapi kerohanian saya nol. Jujur aja saya bilang. Saya tampil depan ini melayani tapi kerohanian saya nol sebenarnya. Mungkin teman-teman bilang, kamu mah Joy gara-gara masuk STT makanya mulai baca Alkitab. Ya, saya mau bilang jujur sebenarnya itu awal perubahan saya ketika saya masuk STT. Saya mulai suka baca firman Tuhan. Saya mulai baca Alkitab itu tahun lalu. Saya masih ingat itu bulan 7 ketika saya itu melakukan USM, ujian saringan masuk. Itu awalnya saya beli di Jakarta. Waktu saya masuk STT saya beli ini. Saya baca mulai bulan 7 dan selesai 2 minggu lalu. Setahun pas. Dan saya sekarang sedang OTW kedua. Bacaan kedua saya sekarang ada di Kisah Rasul. Sebenarnya ini kendala teman-teman dalam membaca Alkitab itu sebenarnya apa sih? Coba bandingin ya. Saya mau kasih ini. Dulu itu saya banyak nyesalnya ya. Dulu itu mama saya selalu bilang baca Alkitabmu itu, katanya. Saya nggak pernah dengarin. Sama seperti teman-teman ini mungkin nggak pernah baca Alkitab. Saya waktu SMA juga seperti itu, nggak pernah baca Alkitab sama sekali. Saya punya Alkitab sampai rusak, nggak pernah saya buka. Paling hari Minggu bawa, baca Alkitab, khotbah, buka. Nah, saya mulai masuk STT saya mulai berubah, tapi cuman saya mulai merasa nih. Saya mau bilang teman-teman, mulailah baca Alkitab teman-teman, jangan seperti saya. Saya sudah mulai ada penyesalan dalam hati saya ketika saya udah mulai baca. Kenapa ya nggak dari dulu saya mulai baca Alkitab? Rasanya rugi banget. Saya minder nih. Ketika masuk STT banyak dosen yang tanya, angkat tangan yang sudah baca Alkitab. Ditanya berapa kali? Teman-teman saya banyak 4 kali, 3 kali. Jumpa saya berapa kali baca Alkitab? Belum pernah, saya malu, minder. Walaupun saya belum pernah baca Alkitab, tetapi saya bukan mau sombong, tapi pengetahuan saya akan firman Tuhan bolehlah sedikit. Saya mau dibilang berhadapan dengan siapa, saya nggak bisa disesatkan kalau soal ini dari dulu. Karena saya selalu ikutin ibadah kan, ibadah rumah tangga segala macam, youth, ibadah hari Minggu saya selalu konsen dengerin. Saya cuma dengerin khotbah dari situ. Nah, saya cuma mau bilang nih, teman-teman, alasan apa sebenarnya yang teman-teman bikin nggak bisa baca Alkitab? Terlalu sibuk. Sibuk kah? Selagi teman-teman masih bisa tidur siang, teman-teman nggak sibuk. Selagi kamu semua masih bisa waktu untuk buka sosmed, nggak sibuk. Seharusnya teman-teman baca ini. Coba tadi ya, yang baca Alkitab tiap hari coba. Tadi GG itu bacaan dari mana? Mulai dari Kejadian. Udah di mana sekarang? Mazmur. Joyce dari mana? Mazmur. Kakak? Matius. Ini teman-teman, saya mau bilang ya, baca Alkitab itu ini mungkin teman-teman lihat ini kan tebal. Teman-teman malas baca. Sebenarnya ini nggak lama baca ini. Saya mau bilang ini, teman-teman baca ini Perjanjian Baru jumlahnya itu 310 halaman. Kalau punya saya Alkitab saya, yang ini ukuran normal 310. Bagi aja teman-teman baca 10 halaman 1 hari, berarti 5 lembar. Itu akan selesai dalam jangka waktu 3 bulan 10 hari. 3 bulan
satu hari atau 3 bulan? 310 bagi 10 sekitar bukan, sekitar 1 bulan. Benar nggak ya? 310 bagi 10. Iya. Kalau teman-teman baca 10 halaman satu hari, ini jumlah perjanjian baru totalnya 300 halaman. Berarti akan selesai dalam 1 bulan 1 hari. Kalau teman-teman baca ini rutin 10, ini enggak lama kok. 10 halaman ini berapa lemangnya? 5 lembar. Teman-teman main sosmed 1 jam. Main game berapa lama? Ini enggak lama. Seharusnya kalau teman-teman bisa rutin baca 10 halaman 1 hari, bisa selesai dua baca Alkitab dalam 1 tahun. Teman-teman harus mulai, saya ajaklah kita sama-sama berubah. Jangan bilang gini ya, ketika teman-teman, saya tahu mungkin sebagian dari kita sibuk kan, ada yang kerja, ada yang kerjakan tugas sekolah. Tapi coba enggak bayangin ketika kamu bilang, Tuhan aku sibuk. Enggak, coba bayangin enggak ketika Tuhan, kamu datang berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang aku sibuk, aku ngurusin anakku yang lain yang lebih akrab sama saya. Coba gimana Tuhan bilang kayak gitu sama teman-teman? Bayangin enggak itu? Seharusnya gini, saya mau bilang, kasih kata-kata satu ini. Bukan menyisakan waktu, tetapi sediakan waktu. Sering sekali teman-teman kasih waktu sisa sama Tuhan, bukan sediakan waktu. Ini, saya jujur aja, saya baca Alkitab itu biasanya kalau nggak saya disuruh ada urusan keluar, saya jam 4 sore, saya itu waktu mati bagi saya, nggak boleh diganggu gugat. HP saya letakin biasanya, saya mulai baca Alkitab. Saya biasanya di tangga ini, selama saya isolasi 2 minggu saya di tangga itu baca Alkitab. Dari jam 4 sore biasanya saya tembus 2 jam. Baca itu minimal 15 pasal kalau saya kejar habis-habisan. Sediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Coba teman-teman dikasih sisa-sisa, enak enggak? Saya teringat sama lagu, kan ada yang bilang gini, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Dengar, yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa-sisa. Seharusnya teman-teman sediakan waktu bagi Tuhan. Ini juga soal berdoa. Mungkin sebenarnya saya lihat tadi ada lumayan banyak yang berdoa. Nah, teman-teman, mungkin berat teman-teman gini. Berdoa itu bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Teman-teman berdoa 2 jam pun kalau nggak berkualitas, nggak ada gunanya. Tetapi kalau misalnya teman-teman berdoa 2 jam tapi berkualitas, hebat juga. Jadi itu komunikasi 2 arah. Nah, saya mau tantang teman-teman gini. Teman-teman ini yang tadi nggak berdoa, pagi-pagi nggak berdoa sebelum tidur, dan juga nggak baca firman Tuhan setiap hari, saya mau tantang. Coba angkat tangan, siapa yang mau komitmen mulai besok akan baca firman Tuhan setiap hari, minimal 1 pasal. Coba saya mau lihat yang mau komitmen sama Tuhan. Bakalan baca Alkitab tiap hari minimal 1 pasal. Oh, ada yang enggak angkat tangan. Coba turunkan tangannya. Ini, dengar teman-teman. Teman-teman harus mulai berdoa. Ini dengar. Teman-teman enggak berkomunikasi sama Tuhan, Tuhan juga enggak akan mau berkomunikasi sama teman-teman. Sekiranya walaupun Tuhan itu adalah kasih, tetapi teman-teman harus mulai berkomitmen. Paksakan diri teman-teman. Saya sibuk. Saya juga sibuk. Kalau mau dibilang sibuk, sekarang aja gara-gara lagi libur, makanya enggak sesibuk ini. Ketika saya di STT, saya enggak punya waktu kosong sama sekali. Bahkan sampai gara-gara sibuknya kami, gara-gara saya itu kan anak asrama, sampai dibilang ada itu slogan terkenal, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu artinya bukan untuk mengerjakan tugas. Kalau kami manfaatkan waktu sebaik mungkin itu yaitu artinya tidur. 10 menit tidur bagi kami itu berharga banget. Saking waktunya itu mepet banget semua. Jadi dibilang 10 menit aja itu waktu yang berharga banget, waktu tidur. Saking sibuknya, kerjakan tugas segala macam. Tapi Tuhan nuntutnya sediakan waktu bagi dia, kasih yang terbaik, kayak lagu tadi, ku beri yang terbaik bagimu Tuhan.
teman-teman juga harus kasih waktu yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman tadi yang angkat tangan, minggu depan saya tagih komitmennya teman-teman. Yang bilang komitmennya bakalan baca mulai. Yang tadi yang belum baca Alkitab sama sekali, siapa coba saya mau lihat. Tadi yang belum pernah baca Alkitab sama sekali. Tadi yang belum, yang katanya yang awalnya yang nggak baca Alkitab tiap hari, coba angkat tangan. Tadi yang bilang mau komitmen baca Alkitab tiap hari. Nah, berarti teman-teman harus mulai, nggak tahu seharusnya kalau mau mulai berarti dari Kejadian. Saya akan tanya satu-satu minggu depan. Teman-teman sudah baca di mana? Tiap hari ya. Baiklah. Mungkin pemain musik kita bisa maju. Saya akan mau tutup khotbah saya akan tutup dengan satu quotes. Next. Ini quotes dari C.S. Lewis. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar namanya, yaitu seorang penulis buku Kristen Protestan. Dia bilang gini, I pray because I can help myself. Saya berdoa karena saya tidak dapat menolong diri saya sendiri. I pray because I'm helpless. Saya berdoa karena saya tidak berdaya. I pray because the need flows out of me all the time, waking and sleeping. Saya berdoa karena kebutuhan mengalir sepanjang waktu, bangun dan tidur. It doesn't change God. Ini dengar, garis bawah ini. It doesn't change God. It changes me. Dengar, ketika kamu berdoa sama Tuhan, kamu gak bisa merubah Tuhan. Sama seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman berhenti berdoa, Tuhan tetap Tuhan. Dia akan berubah, statusnya itu tetap Tuhan. Tetapi ketika kamu berdoa, kamu yang berubah, kamu yang diberkati, kamu yang dilimpahi Tuhan dengan anugerahnya. Saya ketika baca ini, saya sangat tersentuh banget. It doesn't change God, it changes me. So what? Dengar. Mulailah berdoa karena merasa engkau butuh Tuhan. Seperti saya yang bilang tadi di awal, bukan karena Tuhan butuh engkau. Dengar. Jangan anggap dirimu penting. Coba bayangin sekiranya malam ini nih, kamu mati nih. Kamu gak tahu nih, mau di samping kita, dengar, mau di samping kita itu ada, bahkan di samping kita ada. Ada ayat yang saya lupa di mana bilang, hanya sejengkal saja jaraknya maut antara aku dengan maut. Ada ayatnya itu, bilang kayak gitu. Coba teman-teman bayangin terus teman-teman nih pulang nih, tiba-tiba teman kecelakaan tuh di sana. Bayangin nggak? Teman-teman pulang, jalan, mungkin kayak contohnya saya, jalan turun tangga, jatuh tuh, kepala bocor, pecah, mati di situ. Bayangin nggak? Tapi setelah teman-teman mati, meninggal masuk kemana? Itu kan. Jadi teman-teman persiapkan diri teman-teman. Saya juga jujur aja dulunya seperti teman-teman ini, cuman saya mau ngajak kita sama-sama berubah. Kita butuh Tuhan, jangan sok penting. Saya mau bilang jujur aja, jangan sok penting. Dulu saya juga mikir saya ini penting banget gitu sama Tuhan. Saya cuek sama Tuhan, saya gak mau berdoa, saya gak mau baca firman Tuhan. Saya pikir saya dengan kemampuan saya sendiri saya bisa. Teman-teman pikir ketika teman-teman nih masuk ngincar SMA terbaik, contoh nih saya bilang kayak si Gege nih, saya dengar kabar bahagia. Si Gege ini selama ini selalu bilang sama saya bersyukur si Gege ini walaupun saya setelah pergi dia masih tetap komunikasi sama saya, jaga komunikasi. Ketika dia mau ujian kedel dia selalu bilang sama saya, bang doakan aku bang mau ujian kedel. Oke, saya bilang saya doakan. Nih saya mau bilang si Gege sekarang masuk kedel nih, itu bukan karena dengar ada usaha dia, tapi itu bukan semata-mata usahanya dia. Coba teman-teman bayangin kalau sebelum dia ujian dia meninggal, bisa masuk del nggak? Jadi sadar, kamu bukan siapa-siapa. Saya ajak kita, yuk sama-sama berubah. Ayolah, 2 tidur itu gak berat, 2 bangun tidur juga gak berat. Kalau teman-teman gak sanggup penyembahan 15 menit, ya minimal berdoalah, mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan kalau teman-teman tidur gak bangun-bangun, terus yang jemput, nah itu tuh malaikat maut. It doesn't change God. Itu yang dimaksud itu pray, berdoalah sama Tuhan, baca firman Tuhan.
Baiklah teman-teman, saya pikir sampai sini dulu. Minggu depan kita akan sambung tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan, yaitu saya akan bercerita tentang mulai rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu akibatnya yaitu diakibatkan oleh karena dosa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah ku ingin selalu menikmati hadirat, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sama-Mu selamanya. Teman-teman, saya nggak bosan-bosannya. Saya mau ingatin teman-teman bahwa seperti yang saya bilang tadi, kita ini butuh Tuhan gitu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, jujur aja. Kita ini dilayakkan, sebenarnya kita ini nggak layak, kita manusia berdosa. Kita aja yang sombong, syakuh kita besar sama Tuhan. Seakan-akan kita nggak butuh Tuhan dalam hidup kita, padahal kita sangat membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan kita mati. Saya mau ajak teman-teman, mulailah sungguh-sungguh sama Tuhan, kasih hidup yang sepenuhnya untuk Tuhan. Sadarlah bahwa teman-teman ini sangat membutuhkan Tuhan gitu. Jangan anggap bahwa kita ini bisa apa-apa tanpa Tuhan. Enggak. Mulailah kejar perkenanan Tuhan, mulailah kejar hadirat Tuhan. Kita sama-sama berubah. Yuk sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat ya Tuhan, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu. Saya serahkan kepada Kak Lis. Hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah